Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di dunia fashion, di mana kreativitas dan inovasi bertemu. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Cahyaningsih dari 12 Desain dan Produksi Busana. Di sini saya akan menyampaikan mengenai konsep busana. Kita semua sudah mengetahui bahwa di Indonesia, perkembangan dunia fashion sangatlah cepat. Busana bukan hanya sekedar pakaian, namun juga menjadi pernyataan identitas dan kreativitas. Dari runway glamour di Paris hingga street style yang berani, busana bukan hanya tentang pakaian, ini merupakan ekspresi diri, seni, dan juga budaya. Setiap orang pasti memiliki cara berbusana yang berbeda-beda. Mungkin mereka ingin mengekspresikan diri dan menunjukkan identitas mereka melalui busana yang dikenakan. Dalam penciptaan busana, tentu kita akan mengalami beberapa tahap. Di sini kita akan belajar bersama tentang tahap demi tahap yang dilakukan oleh desainer dalam menciptakan suatu koleksi busana. Konsep dalam busana adalah ide dasar atau gagasan utama yang menjadi landasan dalam merancang dan menciptakan sebuah busana ataupun pakaian. Konsep ini mencakup tema, inspirasi, tujuan, serta pesan yang ingin disampaikan melalui desain busana tersebut. Desainer biasanya mencari sumber inspirasi terlebih dahulu, kemudian mereka mengembangkan konsep busana tersebut berdasarkan inspirasi yang diambil. Sumber inspirasi dapat diperoleh dari berbagai macam sumber, seperti majalah, sejarah, penduduk asli dunia, lingkungan sekitar, peristiwa penting, ataupun kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita sudah menentukan inspirasi, kita lanjut pada pembuatan mood board. Jadi apa sih mood board itu? Mood board adalah kumpulan dari beberapa referensi gambar yang nantinya akan dijadikan sebagai panduan dalam pembuatan busana. Ini merupakan contoh dari mood board. Di sini bisa kita lihat apa saja yang harus ada di dalam mood board. Yang pertama, ada nama koleksi, yaitu Hindu Buddhist Tower Sign. Kemudian ada foto dari sumber inspirasi, yaitu Candi Singosari. Kemudian ada beberapa referensi yang nantinya akan dijadikan sebagai panduan. Kemudian ada bahan, ada teknik, ada aksesoris yang akan digunakan, ada palet warna, lalu ada keterangan di bawah yaitu key market, key looks, dan key material. Lanjut ke storyboard. Storyboard merupakan deskripsi mengenai busana yang akan diciptakan oleh desainer, termasuk detail tentang desain, konsep, dan elemen pendukung lainnya. Di paragraf pertama bisa dituliskan nama koleksi, style busana, tema, dan juga subtema. Di paragraf kedua bisa dijelaskan tentang sumber inspirasi yang diambil. Kemudian di paragraf ketiga bisa dijelaskan mengenai detail desain yang akan dibuat, material bahan, kemudian warna, teknik yang digunakan, dan juga aksesoris tambahan. Jangan lupa diberikan juga target market. Oke, lanjut ke style board. Di sini desainer hanya menambahkan beberapa referensi model baju yang nantinya akan dijadikan sebagai panduan dalam proses desain busana. Jangan lupa ya, di setiap gambarnya diberikan nama sumber inspirasi. Yang terakhir adalah market segmentation atau segmentasi pasar. Proses ini juga menjadi bagian yang sangat penting dalam proses pembuatan busana. Ini busananya cocok untuk cewek atau cowok ya? Kemudian karakternya yang gimana? Terus juga profesinya apa? Untuk umur berapa ya cocoknya? Hal ini harus kita pikirkan. Nah, kita bisa lihat pada contoh di gambar ini. Di sini targetnya adalah Salma Salsabil sebagai artis dan influencer, merupakan woman usia 22 tahun, karakternya kreatif, aktif, dan merupakan singer, serta wanita fashionable. Oke, kita sudah menyelesaikan tahap demi tahap dalam proses pembuatan konsep busana. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu proses pembuatan desain. Pada tahap kali ini, desainer bebas memilih. Boleh langsung menggunakan desain secara digital atau
atau menggambar dulu pada kertas. Ini merupakan contoh desain pertama di mana ada beberapa item busana seperti tunik, celana, vest, obi belt, hijab, dan dilengkapi dengan kacamata dan tas sebagai aksesoris tambahan. Ini merupakan contoh desain kedua. Di desain 2 juga memiliki beberapa item yaitu blus, rok, outer, obi belt, hijab, dan aksesoris tambahan berupa tas. Jika proses desain sudah selesai, desainer bisa langsung ke tahap selanjutnya, yaitu proses pembuatan pola, kemudian dilanjutkan menjahit, dan tahapan-tahapan selanjutnya hingga pada proses finishing. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.